Tingkah menggemaskan Aminah Hana Nur Atta dan Azura Humaira Nur Atta, cucu pertama dan kedua dari 3 keluarga besar yakni Gen Halilintar, The Hermansyah, serta Lemos Family memang selalu jadi sorotan. Tapi ini badannya bagus kok. Di usianya akan genap berusia 4 tahun pada 22 Februari mendatang, Aminah memang dikenal anak yang cerdas dan ceria, serta memiliki banyak bakat seni yang menurun dari Aurel mamanya, serta Genda Ashanti dan Gemi Kade. Sementara perkembangan Azura pun tak kalah dari sang kakak, hanya saja Azura terlihat lebih kalem. Mau oti? Enggak. Mau daging? Enggak. Jadi maunya apa? Agem. Apa? Agem. Agem. Kalau Azura tuh kalem gitu ya, kalau Aminah lebih aktif. Memang kan setiap anak tuh punya kelebihannya masing-masing. Mungkin Aminah dengan kelebihan aktifnya yang juga cepat nangkep, pinter. Azura kepinterannya dengan kalem, dengan lembut gitu. Jadi saya punya 2 karakter anak yang berbeda dan tapi ini jadi makin seru gitu. Kalau sama semua kan nggak seru, nggak bineka tunggal ika. Kamulah yang selalu menguatkan aku. Dan yang tak kalah menjadi pusat perhatian adalah Baby Arash Omara Thorik, anak dari pasangan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said, yang juga menjadi cucu laki-laki pertama ketampanan Baby Arash, serta keantengannya saat acara Tedak Siten bikin netizen terpesona. Sekarang dia udah bisa merangkaknya tuh udah lumayan cepat, udah bisa duduk, udah bisa makan pasti ya, layaknya anak-anak lain ya. Banyak banget sekarang aku kalau keluar tuh yang ditanyain bukan aku sendiri atau istriku lagi, yang ditanyain tuh arasnya mana gitu kan. Pinter banget, udah banyak banget ekspresi-ekspresinya, udah bisa bilang kalau misalnya nggak suka sesuatu udah pasti ngangguk-ngangguk lah segala macem. Jadi dia udah pinter banget, mulai ngerangkak, udah aktif banget lah dia pokoknya. Namun di balik kemeriahan Tedak Siten Baby Arash, polemik ketidakakuran antara Gen Halilintar, terutama Lenggo Geni Faruk, ibunda Atta Halilintar, dengan menantunya Aurel Hermansyah kembali terkuak. Dugaan ketidakakuran antara ibu mertua dan menantu ini mencuat setelah Geni Faruk memposting momen Tedak Siten cucu laki-lakinya, namun tak ada satupun foto bersama Aurel serta anak-anaknya. Tak hanya itu, dalam video yang beredar di jagat maya, terlihat dalam sesi foto Gen Halilintar terlihat cuek dengan Aurel dan Aminah yang ada di atas panggung tanpa mengajak Aurel untuk foto bareng. Aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Perbedaan kelakuan Geni Faruk juga semakin terlihat lantaran saat memposting foto berdua dengan cucu laki-lakinya, Geni Faruk menuliskan caption, "Doa Gada dan Gadi buat cucu kesayangan Ahmad Arasi Omar bin Thorik Halilintar menjadi anak yang soleh, bertakwa, sehat-sehat, jiwa raga berjaya dunia akhirat." Sontak saja, caption Geni Faruk menuai hujatan netizen. Gerah lantaran mendapat serangan netizen, Geni Faruk pun langsung mengubah captionnya dari cucu kesayangan menjadi cucuku sayang, dan mengklarifikasi jika semua adalah kesayangan Umi Geni Faruk. Merasa jika anak-anaknya bukan cucu kesayangan, Aurel pun seolah ingin membalas perlakuan mertuanya dengan memposting video bersama anak-anak dengan caption, "Monitor kesayangan-kesayangan Mama." Apapun yang Aurel posting tuh selalu kadang-kadang bikin melo gitu kan. Nah terus Mas Anang kayak lagi di meja makan kok, terus pas aku denger lagunya, ini postingan Aurel nih aku gitu kan. Kenapa yang? Adalah yang diomongin, aku gak bisa ngomong. Terus gitu. Aduh udahlah, aku bilang gitu kan. Sudah. Sementara itu, sebagai suami, Atta Halilintar tak terima dengan sikap ibunya dan dengan tegas membela Aurel istrinya. Dalam media sosial miliknya, Atta memposting video yang berisi pesan singkat yang syarat makna dan dibubuhi caption, "Setuju," membuat netizen berspekulasi jika pesan tersebut ditujukan untuk Geni Faruk.
Rasa penasaran netizen terkait wajah anak pertama pasangan Nino Fernandez dan Steffi Zamora akhirnya terjawab. Tepat di hari Valentine, Steffi secara perdana mempublish wajah buah hatinya Kaya Lana Fernandez di akun media sosial miliknya dengan caption, "Hello Auntie Uncle." Dan sudah diduga oleh netizen jika wajah baby Kaya pastinya kental dengan paras blasteran terlihat dari bola matanya yang terlihat berwarna biru dan rambutnya coklat terang. Mata indah baby Kaya memang menjadi sorotan, bahkan netizen menganggap jika mata baby Kaya cantik seperti menggunakan soft lens. Jelang bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, Gala Sky, anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, berziarah ke makam kedua orang tuanya di Taman Malaka, Jakarta Selatan. Galata sendiri, ia didampingi oleh keluarga Haji Faisal, termasuk Fuji, tante kesayangannya. Bocah 5 tahun itu nampak tegar saat menaburkan bunga dan memanjatkan doa, membuat suasana jadi haru. Ya, karena sifatnya ini sudah menjadi kebiasaan sejak dari dulu ya di keluarga kita selalu berziarah atau selalu nyekar ke makam. Ya, tujuan kita ngajak Gala supaya dia sebagai sebagai pengingat juga lah bagi dia bahwa almarhum ayahnya meninggal dan dimakamkan di sini. Mudah-mudahan kebiasaan ini menurun kepada dia dan dia nanti kalau sudah besar dia bisa datang ke sini untuk mendoakan kedua orang tuanya. Mungkinkah kau mampir? Ya, seiring berjalannya waktu, kini Gala paham jika kedua orang tuanya telah tiada. Apalagi ini tahun ketiga Gala rutin ziarah ke makam orang tuanya sebagai bentuk kerinduan dan kasih sayangnya terhadap mendiang mama dan papanya. Ia pun sudah pintar untuk mendoakan kedua orang tuanya. Lebih ya. Rabbana atina Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak hanya pintar berdoa, Gala juga sudah dilatih berpuasa sejak dini. Ramadan ini Haji Faisal kembali akan mengajarkan Gala berpuasa. Namun tak akan memaksanya. Yang penting cucunya itu sudah mengenal arti puasa. Sebelum berpuasa sebenarnya setiap bulan puasa kemarin juga sudah diajarin. Ntar sampai jam 11 dia udah nggak tahan, lapar aja dikasih makan gitu aja. Jadi kita ngajarnya tetap seperti itu. Gala memang sudah yatim piatu sejak umur 1 tahun. Meski begitu, ia tak kekurangan kasih sayang sedikit pun. Kedua kakek neneknya Opa Faisal dan Oma Dewi begitu sangat menyayanginya. Untuk mendukung tumbuh kembang dan pendidikan Gala, Fuji mengikut sertakan Gala dengan berbagai kegiatan les full dari Senin hingga Sabtu. Saking banyaknya, Gala menyebut dirinya sebagai Panglima Les. Jabatannya di rumah cukup seram. Panglima les. Karena memang di rumah itu dia les renang, les ngaji, les les piano, gym kan? Iya, saya nggak tahu deh kok dia bisa menyebut namanya Panglima Les ya, saya juga bingung. Tapi aku pengen Gala tuh punya basic skill, dia nggak males, dia nggak gampang capek, dia nggak gampang nyerah, pengen jadi nomor 1 gitu. Sementara itu, di tengah segudang kesibukannya sebagai public figure sekaligus utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad menyempatkan waktu untuk menjalani tradisi jelang Ramadan ziarah ke makam keluarga besarnya di kota Kembang, Bandung. Di makam, suami Nagita Slavina itu tak hanya menyambangi makam mendiang sang ayah, tetapi juga sang nenek dan leluhur lainnya.
Entah kenapa ziarah kali ini Raffi hanya sendirian tanpa ditemani oleh Gigi dan anak-anaknya. Hanya ada Satpol PP yang menemaninya sepanjang perjalanan. Walaupun begitu, Raffi menjadikan ziarah ke makam keluarga sebagai momen pulang kampung. Momen yang mengingatkannya untuk mendoakan yang berpulang sekaligus menitipkan rindu lewat doa yang ia panjatkan. Seperti caption yang ia tuliskan dalam Instagramnya. Semua akan pulang. Yang belum pulang, doakanlah yang sudah berpulang. Tradisi ziarah jelang Ramadan juga dilakukan oleh keluarga mendiang Mpok Alpa. Kali ini, Aji Darmaji mengajak Shirley putri sulung, Petong anak kedua, juga si kembar Raffi dan Rafa ziarah. Bagi si kembar ini pertama kali keduanya melihat makam mendiang sang ibu. Mereka pun kusyuk meluapkan rasa rindu dalam untayan doa dan tabur bunga di pusara. Assalamualaikum, begitu. Assalamualaikum, mami Allah maha kubur ya. Iya, bawa anak-anak nih, kakak, Petong, si kembar di mobil panas kali, ya kan kayak gitu. Kali ini si kembar nih diajak, ya si kembar dia paham ngerti, si kembar ngikut nabur bunga, kayak gitu kan. Paham kayak gitu. Ternyata belum siap aku. Ya, ini pertama kalinya keempat anak-anak Mpok Alpa dari si sulung hingga si kembar kompak ziarah ke makam bersama. Keharmonisan itu seolah menepis kabar miring konflik antara Shirley dan Aji Darmaji sang ayah sambung. Usai ziarah, Aji tak kuasa menahan air matanya saat mengenang puasa tahun lalu bersama mendiang Mpok Alpa. Kita kan belum ngalami nih hari yang pertama nih seperti apa ya, mudah-mudahan pada kuat, tegar gitu kan. Tahun kemarin kan masih ada almarhum tuh. Jadi ya anak-anak disiapin apa-apa malam bukan. Banyak lah kenangan indah. Biasanya dia paling repot buat kalau sahur mama biasa masak. Biasa masak terus kalau buka puasa tuh dia selalu bikin es. Dia suka banget bikin es. Pemirsa, saya yakin ini akan menjadi Ramadan yang berat dan sangat berbeda ya bagi Mas Aji Darmaji dan juga anak-anak. Karena ini adalah Ramadan pertama tanpa almarhumah Po Alpa. Nah, Aji ini mengajak anak-anak tercinta untuk ziarah sebelum nanti menjalankan ibadah puasa yang sebentar lagi nih ya. Ya memang sih sangat berbeda tahun ini, tapi yang pastinya Mas Aji nggak sendirian nih karena ada anak-anak yang akan menjadi penguat dalam setiap langkah dan juga ibadahnya. Dan juga bukan hanya Aji, tapi kita lihat ya bagaimana Panglima Les Gala Sky yang ditemani sama Uti dan juga oma opanya yang mereka ziarah nih ke makam orang tuanya Gala, yaitu Vanessa Angel dan juga Bibi Andriansyah. Dan Gala ini makin pinter banget pemirsa ya, berdoa ya, dan sekolahnya juga makin pinter dan bahkan dijuluki Panglima Les. Waduh, karena ikut banyak banget tuh lesnya. Gak kayak sejaman dulu, saya mah kagak mampu pemirsa ikutan les, mahal gitu ya. Tapi yang pastinya semua demi anak yang jadi tangguh dan juga berprestasi gitu. Yang terpenting adalah Gala tumbuh dengan cinta, doa dan juga akhlak yang baik. Amin, amin, amin. Karena itu adalah bekal terbaik untuk masa depannya Gala. Selamat pagi semua, apa kabar? Senang banget Robby Purba kembali akan spill dan juga pastinya kasih asupan vitamin G alias gosip. Aku akan spill nih ya cerita selebriti kita yang paling hot dan juga viral hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya pemirsa. Alhamdulillah nih ya, selain sukses gelar konser tunggal, Mahalini dan juga Rizky Febian menggelar acara ultah pertama Selina yang emang aduh keren banget pemirsa. Dan selain itu juga apa ya rasa bahagianya seorang Kamari yang bisa kembali bertemu dengan Papa Jusa di Belanda? Well, beritanya setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Jolly Mahalini Raharja dan Rizky Febian tengah dilumuri rasa bahagia. Putri sematawa yang keduanya, Zairi Selina Quinlin Karima Febian, ulang tahun yang pertama. Lewat akun foto berbagi pribadinya, tampak momen Iki dan Lini menyanyikan lagu ulang tahun bisik-bisik untuk Selina yang tengah tertidur pulas. Happy birthday to you.
Tak hanya itu, di media sosial yang sama, Iki dan Lini juga menghelat pesta ulang tahun sang buah hati. Pesta itu tampak begitu mewah dan dihelat outdoor dengan didominasi warna pink. Acara itu memang dihelat tertutup, hanya dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan sahabat dekat. Yang pasti konser ini menjadi anak yang berbakti, sayang pada orang tua, sayang keluarga juga, dan sahabat. Tapi sayangnya di momen bahagia itu dan tepat usianya yang pertama, pasangan ini masih menjaga privasi dengan tak menunjukkan wajah Selina di media sosial. Meski demikian, keduanya juga sering membagikan momen kehangatan kala liburan ke Maroko dan momen manis saat mengasuh baby Selina. Lini dan Iki benar-benar tengah bahagia. Sebelum Selina dan menghelat pesta ulta, wanita asal Pulau Dewata, Bali itu juga sukses menghelat konser tunggal di Jakarta. Penampilan Lini dalam konser setelah sekian lama rehat mampu menghipnotis sekaligus melepas rindu para fans setianya. Histeria penonton pun tak sudah-sudah ketika Lini berdiri di atas panggung yang megah. Konser Lini benar-benar memukau. Apalagi sederet musisi kenamaan ikut meramaikan konser tersebut. Dari mulai kakak Sleng, Adrian Khalif, Yura Yunita, Isyana Sarasvati, suami tercinta Rizky Febian, hingga mertuanya Sule. Urusan terus nih gua nih. Urusan warisan apa? Namun yang jadi perhatian adalah dalam konser tersebut Mahalini mengajak dua keluarga besarnya untuk bernyanyi. Saja kehadiran keluarga menjadi api semangat Lini. Dan tentu saja full support dari suami tercinta, Iki, yang selalu setia menemani. Meski belakangan keluarga Iki tengah diterpa masalah perihal hak waris, namun dari yang tergambar justru keluarga Iki tambah solid dan kompak banget. Setelah dikasih kesempatan untuk nyanyi konser kali ini yang luar biasa ini, keren banget. Melihat kali ini mungkin hari ini support mantu Kang nyanyi tadi sekeluarga. Luar biasa lah pokoknya. Enggak, memang disuruh nyanyi ya udah. Gempi Nora Martin mendapat sesuatu yang super spesial dari cinta pertamanya, yakni Papa Gading. Lewat unggahan di sosial pribadinya, Gading mengunggah momen saat merayakan Hari Valentine bersama putri sematawayangnya Gempi. Gading dan Gempi bak dua sejoli yang lagi kasmaran. Mereka tampak mesra dan kompak. Dan seperti apa kompaknya Gempi saat bikin konten nyanyi bareng Papa Gading? Ladies and gentlemen, I present to you my daddy. Kita mau cover lagu. Aku jadi apa ini? Unicorn.
Pasrah aja lah. Happy Sunday semua. Pesona pesepak bola timnas Indonesia, Justin Hubner, selalu saja mencuri perhatian publik. Bukan hanya karena ketampanan dan kelihayannya dalam bermain bola, melainkan pria yang kerap disapa Jusa berhasil mengambil hati Kamari Wasing, Putri Sematawayang mendiang Dali Wasing, dan Jennifer Koppen. I want play, Mama. Yes. Yes. Give kiss dulu. Thank you. Say thank you. Thank you. Hmm. Mama. Say I love you, Mama. I love you, Mama. Say dulu. I love you, Mama dan Oh, terus? Oh. Ini? Papa. Hey, look. What, we gonna see fish? Yeah. Yeah? We're gonna see the film. With who? With With Mama, Kamari, we go see Papa. fish? Papa. Papa juga. Teranyar melalui video yang diunggah di sosial media pribadinya, Jusa kembali membagikan momen indah ketika bertemu dengan Kamari setelah beberapa hari berpisah. Kamari yang baru saja kembali ke Belanda bersama Jennifer Koppen langsung berlari menemui Jusa saking rindunya. Princess! Baby! Come! Come, baby! Woo! Kiss Jusa. Pelukan hangat dan dekapan penuh cinta dari Jusa untuk Kamari kerap bikin warganet baper. Lantas benarkah Kamari sedih jika lama tak bertemu sang ayah sambungnya? Tuhan menciptakanmu sembari senyum. Bukan hanya Kamari yang mendapat kasih sayang penuh, setibanya di Belanda, Jennifer pun juga langsung dapat hadiah spesial dari calon suaminya. Bertepatan dengan hari kasih sayang, Jusa memberikan hadiah buket bunga untuk calon istrinya Jennifer. Namun di saat Jennifer tengah bahagia, ada saja pemberitaan buruk menyerangnya. Tak ambil pusing dengan segala tudingan tak mendasar, Jennifer justru asik mengurus persiapan weddingnya bersama Jusa yang akan digelar Juni mendatang. Tentang yang kalian lagi lihat di For You page, I will not. Bukan karena apa yang dibilang itu benar. Kan kita nggak datang awas saja. Hidup adalah anugerah. Tepat Juni tahun 2025 lalu, aktor Tora Sudiro resmi menjadi seorang grandpa alias kakek setelah sang putri Nabila Sudiro melahirkan putra pertamanya, Kano Adria Adenang Lubis. Kebahagiaan bukan hanya milik Nabila sang ibu, namun juga sang kakek. Tora tak henti-hentinya mengunggah momen indahnya bersama sang cucu di media sosial pribadinya yang auto bikin gemas netizen. Udah mau. Bangun tidur ya lucu banget ya. Kalau gue sih ini anugerah yang luar biasa ya. Anugerah lu ya gue tadi ngomongnya. Karena gue 5 di rumah tuh anak cewek semua kan. Iya. Jadi tuh gue tuh nggak tahu tuh mainan cowok-cowok tuh udah lama lupa gitu. Nah sekarang lahir ini nih yang cowok gitu. Jadi gue sekarang jadi rajin olahraga, rajin kardio gue sekarang. Karena gue pengen begitu dia bisa lari, gue bisa ngejar. Kehadiran Noah, panggilan sang cucu, membuat kehidupan pria 52 tahun ini semakin berwarna. Tora bahkan hampir setiap hari menyempatkan waktu untuk main ke rumah sang anak demi bertemu cucu tercinta. Benarkah Tora sengaja melakukan hal tersebut demi ingin dicap sebagai kakek kesayangan? Kami sangat kasih bagai punah habis cucu hitam dan putih. Kadang kalau dia nggak nyamperin ke rumah, saya yang nyamperin ke rumah dia. Sampai anak saya yang paling kecil bilang, jangan tiap hari juga, kasihan ibu bapaknya, nanti bosen. Dibilang, oh iya deh jangan tiap hari deh. Gitu. Udah kayaknya.
cucu lagi seru-serunya sih, saya mainan sama cucu tuh udah bener-bener apa ya, nggak kebayangin deh umur segini udah punya cucu gitu, laki juga, udah senang banget saya pokoknya. Nyatanya, bukan hanya Tora yang kepincut dengan kegemasan dan ketampanan Noah, Mika Amalia sang nenek pun dibuat meleleh ketika ngemong dan bersama Noah, sampai-sampai pipi Noah jadi sasaran kegemasan sang nenek. Aku kalau udah dekat sama cucu manggil dia nenek, nek itu cucunya, nek itu cucu gitu. Kalau kita ngobrol ke dia jawab itu misalnya apa gitu. Meski Noah baru berusia 7 bulan, namun ancang-ancang El Dominal julukan Tora di geng prediksi untuk masa depan cucu tercintanya nggak kaleng-kaleng. Bukan sebagai bikers handal, melainkan Tora ingin Noah jadi pebasket ternama. Nggak diajarin motor gitu nanti? Salah gitu. Nggak usah ya? Belajar basket. Motor ntar biar gue boncengin, jadi gue ada kerjaan. Kan udah tua kan? Waduh, Opa Tora udah ancang-ancang sejak dini banget ya pemirsa ya. Pengen banget nih cucu tercintanya menjadi pebasket terkenal dan juga handal. Ya udah kita doain aja ya, amin. Memang sih ya, namanya kehadiran cucu pertama tuh bikin rumah Opa Tora dan juga Mbak Mika atau mungkin sekarang manggilnya Oma Mika jadi makin hangat, makin seru, makin rame gitu. Dan Opa Tora sendiri ketagihan loh ngomong cucunya. Ya pastilah ya, orang gemes banget. Sementara Oma Mika yang juga nggak mau kalah nih mencuri-curi momen gitu. Ini oma-opanya sih keren banget ya, dan mereka berdua kan rock and roll gitu. Memang pada akhirnya keluarga apalagi cucu menggemaskan jadi obat lelah paling sederhana dan paling tulus. Pokoknya happy terus buat keluarga kalian ya, amin. Selanjutnya pemirsa ada kabar update dari Inara Rusli dan juga Mawa. Ya ada kabar update lagi, tapi nggak apa-apa, nikmatin aja lah ya. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di obrolan seputar selebriti. Kebahagiaan terpendar di wajah Inara Rusli idola yang akhirnya bisa kembali memberahi kebersamaan dengan anak-anaknya. Dahaga rindu yang selama 3 bulan dipendam akhirnya terbayar sudah. Senyum anak-anak begitu reka pun dengan Inara yang akhirnya bisa bercengkrama dengan darah dagingnya. Apalagi tempat ketiga anaknya begitu nyaman. Sementara Inara tengah memupuk kebersamaan dengan anak-anaknya, seterunya Wardatina Mawa, istri pertama Insanul Fahmi, juga tak kalah bahagia. Dalam sebuah unggahannya, Mawa tampak terkejut ketika mobil yang hendak ia tumpangi terdapat sebuah buket bunga berikut dengan tas bag. Lantas benarkah bunga itu dari orang spesial? Apalagi rumah tangga Mawa dan Insan ditubir perpisahan. Benarkah bunga yang entah dari mana juntrungannya jadi kode bahwa Mawa sudah siap move on dari Insanul Fahmi? Insya Allah mohon doanya juga untuk teman-teman semuanya. Perjalanan kita dari kemarin hingga saat ini dan insya Allah ke depannya selalu dalam lindungan Allah, itu yang terpenting. Bismillah. Wah, Mbak Mawa sumringah banget ya pemirsa ya, dapat bunga loh, buket bunga ini di hari kasih sayang. Mawa mau bunga, Mawa mau mawar kali maksudnya ya. Ya meskipun hubungannya sama Insanul Fahmi tengah dikabarkan renggang, ya nggak renggang lagi sih mah, ini mah udah jurang kayaknya ya. Tapi apakah bunga tersebut menjadi kode dan juga tanda kalau Mawa sekarang sudah siap move on? Wah, cuma Mawa sama Tuhan yang tahu. Nah sementara Inara Rusli juga happy karena akhirnya melepas rindu setelah 3 bulan gak ketemu sama anak-anaknya. Yaudah kita doain aja permasalahannya cepat selesai dan masing-masing bisa menanggung beban tanggung jawabnya sendiri ya. Karena emang paling hidup itu enaknya gitu pemirsa, damai-damai aja, jangan berseteru, jangan bertengkar gitu ya. Apalagi mau Ramadan. Oke pemirsa, jangan lupa ya saksikan terus obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7 pagi. Kukuruyuk. Sementara saya Robi Purba pamit undur diri dan have a nice day. Dadah!